Yang terpenting ketika seorang sudah lihai dengan sebuah bisnis, itu namanya feel good atau feeling dia luar biasa. Dalam video singkat saya ini ada ringkasan materi dari beberapa konten creator yang memang saya lihat, saya amati pergerakan di hari-hari ini, saudaraku. Simak sampai akhir ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim selalu ya. Hari ini ada kabar terbaru dan ada juga materi tentang bos dan leader. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari tadi ya. Kemudian saat ini saya melihat beberapa konten kreator yang membahas tentang fast track, ya kan. Kemudian untung ruginya VTube, serta poin-poin, bahkan ada ringkasan materi selama 2 minggu. Dari keadaan ini menandakan bahwasanya kabar terbaru VTube memang ini digali dari pengalaman-pengalaman yang ada dan bukan berasal dari manajemen. Ini poin 1, saudara. Seperti ketika Pak Effendi, beliau menjelaskan tentang masalah fast track, kemudian bagaimana kita bisa, termasuk bahasa itu ya Pak, Peter Pan ya, Peter Pan yang manusia serba bisa tetapi dia di negara antah barantah. Jadi intinya tidak ada, saudaraku, tidak ada segala sesuatu yang tiba-tiba orang ini terus bisa. Tidak ada dalam suatu usaha apapun tiba-tiba itu langsung sukses, nggak ada. Jadi semua membutuhkan sebuah proses, semua membutuhkan suatu 1000 langkah, dari langkah yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dan ada juga satu bahasan yang penting tentang fast track tadi, karena fast track itu dibahas Lukas tadi di Pak Effendi. Anda bisa lihat langsung channel beliau, tetapi ketika kita berbicara masalah fast track itu adalah sebuah pilihan. Kalau saya di dalam grup saya pada saat itu membahas tentang fast track ini adalah aib, saudaraku, karena begini, bos VTube itu pada dasarnya menurut saya adalah diri Anda sendiri. Saya anggota yang fast track sama tidak fast track itu lebih banyak yang tidak fast track. Kenapa? Karena memang tujuan saya pada saat VTube ada ini, dan saya kok ikut karena ini saya katakan bukan MLM. Jadi ini suatu sistem yang baru dan matahari, dan itu sesuai dengan fitrah lah saya katakan, dan cuma level 1. Kalau yang ponzi dan seterusnya kan memang dia sampai berakar-akar masih seperti itu. Nah, ini adalah suatu hal yang fair. Kemudian ada satu hal yang membedakan saya dengan yang lain, karena bukan sekedar dana atau dunia yang saya cari. Maka ketika Anda komentar ini banyak yang dengan Anda berikan contoh, mereka bilang salah, Anda salah semua, saya ketawa gitu. Karena saya sendiri bergabung di VTube itu September ya kan? Dan saya masih merenungkan VTube ini seperti saya pelajari setiap malam, sampai akhirnya saya Desember saya menyiarkan tentang VTube, dan Februari maintenance, saudara. Cuma saya bertahan sampai saat ini, kenapa? Karena ada panggilan jiwa ini harus diiring. Karena apa? Selama beberapa bulan ini saya masih sangat belajar gitu. Ini satu sistem yang semacam ini kok bisa di stop gitu kan, dengan alasan memang mengurus masalah izin lah dan masalah apa, ya bagus, nggak apa-apa. Tetapi memang kita mengkaji lebih dalam, oh berarti memang semua itu ada proses-prosesnya lah, semua itu ada satu hal yang harus kita alami. Itu yang saya katakan syahadat kehidupan. Jadi kalau kita ini tiba-tiba langsung sukses, tiba-tiba langsung berjaya, ya nggak mungkin gitu. Semua ada proses-prosesnya. Anggap aja ini sebagai cerita gitu kan. Terus banyak sekali konten kreator, ada Pak Kris yang beliau menjelaskan sebuah teknis-teknis menerawang ke depan. Kalau misalnya VTube on nanti akan menjadi seperti ini. Selain marketplace ada game, dan Anda bisa lihat sendiri di konten beliau. Tetapi bahasan yang disampaikan adalah
penerawangan atau bahasanya nanti ketika VTube On akan menjadi aplikasi terbaik seperti itu. Kalau Pak Sandi Kala juga penegasan tentang bagaimana keadaan VTube ya, keadaan VTube saat ini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang scam, perusahaan yang meninggalkan membernya, bahkan membawa lari uang membernya. Dan beberapa juga channel kayak DHI saat ini memang beliau memang dia mengeksplor ya tentang aplikasi-aplikasi lain, dan beliau masih membahas masalah VTube dari sisi positif ya, luar biasa Bro Dema. Anda juga bisa lihat langsung beliau. Kemudian dari channel-channel yang positif lainnya ada yang masih membahas untung ruginya VTube, uang fast track itu lari kemana gitu-gitu kan. Dan saya sendiri memang dalam beberapa hari ini saya masih mencari informasi A1 kepada para leader, baik para diamond, dan saya menggali terus bagaimana seorang VTuber yang saat ini menunggu itu bagaimana pengharapanmu melalui channel saya GSWV ini. Maka bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa tekan tombol subscribe saudaraku. Kita bekerja sama di sini. Memang saya tidak nge-share bisnis apapun melalui video saya, karena memang saya ingin fokus ke VTube sampai saat ini saya seperti itu. Biar Anda tidak bingung ya, melihat channel saya ini GSWV Gus Sigit Wonogiri Vlog, channel saya khusus membahas masalah kabar VTube dan info digital yang lain. Sampai saat ini seperti itu saudaraku. Maka saya sendiri menginginkan bersama Anda ketika ada sesuatu usulan atau sesuatu gambaran, dan bukan cacian ya, walaupun saya tidak alergi cacian, saya udah biasa banget begitu, maka Anda bisa tulis di komentar ya kan. Kalau memang saya udah stay, saya udah memang pegang handphone begitu, biasanya saya akan minimal saya akan like, oke? Akan saya kasih love gitu kan. Atau misalnya perlu saya jawab, akan saya jawab. Tetapi ketika misalnya tadi saya upload 2 video, setelah itu saya ada tamu, kemudian sore kita urusan yang lain, dan ini sudah ada tamu lagi, ya kan? Seperti itu, kemungkinan jawab saya besok, atau mungkin kalau nggak terjawab Anda komen lagi di video selanjutnya, nanti baru saya komentari. Jadi mohon maaf ya saudaraku, saya untuk di Maulid ini memang banyak kegiatan, dan tetap saya akan mengiring Anda tentang info-info VTube terbaru atau resonansi dari kabar yang sedang mencuat dalam satu hari ini apa sih. Nah seperti itu. Nah di Mukodimah saya menyebutkan ketika orang sudah menjadi bisnismen sejati, maka dia yang diutamakan adalah feel good. Nah feel good itu apa? Feel good ini adalah bagaimana kita memutuskan sesuatu itu dengan sebuah perasaan. Bisa jadi Anda saat ini itu ditawari beberapa aplikasi yang lain, aplikasi-aplikasi yang menawarkan dengan berbagai macam metode dan seterusnya. Lah feel good ketika Anda sudah sering bermain, ketika Anda sudah sering bangun dan Anda bangkit lagi, Anda jatuh dan Anda bangkit lagi seperti itu, maka Anda akan dibimbing. Apakah ini baik? Gimana perasaanku? Oh baik, main. Tidaklah seperti itu. Bukan hanya di bisnis, tapi dalam sisi apapun ketika Anda melatih ini setiap saat, setiap waktu, maka Anda akan dibimbing oleh feel Anda, oleh perasaan Anda, dan itulah yang terbaik. Itu saja saudaraku yang dapat saya sampaikan. Kita nanti sambung di materi selanjutnya. Salam ekstrim.